Sapa orang beriman. Marilah kita hadir di dalam pemahaman Alkitab, meta narasi Alkitab, pada Kamis 1 Desember 2022 pukul 19 lewat Zoom. Silakan nikmati Tuhan. Shalom keluarga damai. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Tandanya kita akan segera memasuki Minggu Advent dan masa Natal serta baru 2023. Berikut ini adalah rangkaian ibadah Advent sampai dengan ibadah tahun baru 2023. Ibadah malam Natal akan diadakan pada tanggal 24 Desember dan akan diadakan sebanyak 2 kali ibadah, yaitu jam 5 sore dan jam 8 malam. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Kristiono dengan tema Natal, Sukacita dalam Kesahajaan. Kebaktian Natal akan diadakan pada tanggal 25 Desember dan akan ada 2 kali kebaktian Natal di jam 7 pagi dan jam 9. Untuk kebaktian yang pertama akan diadakan baptisan dewasa dan di kebaktian yang kedua akan diadakan baptisan anak. Ibadah Natal akan dipimpin oleh Pendeta Catur dengan tema Natal, Keselamatan bagi segala bangsa. Dan sekalian juga diundang untuk merayakan Natal bersama-sama pada perayaan Natal yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember. Jam 5 sore, perayaan Natal ini akan bertema Natal Teruslah Melangkah. Firman akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Kristiono. Waktunya untuk mengakhiri tahun 2023 dengan gemilang dan bersiap untuk menyambut tahun 2023 yang penuh berkat. Ibadah tutup tahun akan diadakan pada tanggal 31 Desember pukul 8 malam. Dipimpin oleh Pendeta Andreas Catur dengan tema Tetaplah Tegar, Terang Kristus Menyertai. Lalu ibadah tahun akan diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 di jam 7, 9.30 dan jam 5. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Samuel Kristiono dengan tema Diberkati di tahun yang baru. Itu tadi adalah rangkaian Minggu Advent, Natal, dan Tahun Baru GKI Darmo Permai. Kami mengharapkan jemaat sebanyak-banyaknya untuk datang dan bersekutu bersama. Gereja ini bersiap menyambut kedatangan jemaat untuk merasakan hadirat Tuhan dan merayakan Natal dengan sukacita bersama-sama. Sampai ketemu, Tuhan Yesus. Saat ini kita memasuki minggu-minggu masa penantian. Dan hari ini kita masuk ke dalam minggu Advent pertama. Dan itu berarti penantian Kristus sudah dekat. Marilah kita menghentingkan hati dan pikiran kita sejenak, menyadari betapa besar Tuhan yang telah menyertai setiap perjalanan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bangkit berdiri
kita mulai kebaktian pada pagi hari ini. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gentarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Melalui gerbangnya dengan nyanyian syukur dan ke dalam pelatarannya dan pujilah namanya. Aku hendak masuk ke dalam, hendak memuji Tuhan, tiada henti dan mengucap syukur kepadanya. Pujian jemaat PKJ 55 bait yang pertama dan kelima. Hai puji nama terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, dan kasih-Nya tak henti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Allah berkati penciptaannya di hari yang kudus, hari ke-7. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Kita memasuki ibadah Minggu Advent pertama ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah melakukan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu, kita bersyukur jikalau kita memasuki Minggu Advent yang pertama, hidup kita sungguh boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menantikan Dia selalu dengan penuh pengharapan, dan biarlah hidup menantikan Tuhan dengan kita boleh terus mengagung-agungkan Dia, memuji Dia tanpa henti. Agungkan kuasa-Nya. Terpujilah nama Yesus, malaikat sujud, sembahkan mahkota mulia, dihormat padanya.
kita berdoa. Jemaat yang terkasih dapat mengambil waktu secara pribadi untuk merenungkan masa-masa penantian ini. Apakah sungguh menjadi sebuah masa yang penuh pengharapan di dalam kehidupan kita? Atau justru sebaliknya, di dalam masa penantian ini seringkali justru kita acuh tak acuh, kita lupa akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengambil waktu sejenak untuk kita sungguh rindu Tuhan boleh menyatakan hadiratnya di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita juga akan menaikkan doa pengakuan dosa kita secara berbeda. Ya Bapa yang Maha Kudus dan yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran hukum-hukum suci dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran, pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami ampunan dosa dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Kristus Sang Juru Selamat. Amin. Amin. Tinggal sertaku. Berdiri untuk menerima berita anugerah yang dari Tuhan yang berasal dari Efesus 1 ayat 8 hingga 9 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dapat memberikan salam damai.
yang lain. Sungguh kita percaya hidup kita anugerah. Karena itu biarlah hidup kita sungguh boleh selalu meninggikan Tuhan kita. Bagimu segala pujian. Ada yang pantas untuk dibanggakan, karena semua ini darimu. Tak ada yang bisa dapat menggantikan kehadiranmu dalam hidupku. Yesus, kekuatan bagimu, segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus, layak ditinggikan. Segenap hatiku ada di tanganmu, apapun berada di dekatmu, dan pakailah hidupku sesuai rencanamu. Kaulah Raja berkuasa atasku, Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Yesus, layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Yesus, layak ditinggikan. Yesus, layak ditinggikan. Bapak Ibu dapat kembali duduk. Mari saat ini bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Saat ini di dalam masa penantian ini, kami rindu hati kami pun boleh terbuka dengan firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan
dalam kami menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Saat ini biarlah firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Hati kami terbuka untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yesaya pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Yesaya pasal kedua, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dari firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita poni bacaan pertama tadi dengan Mazmur yang akan didaraskan dari Mazmur 122. Damai Tuhan padamu,
Bacaan kedua diambil dari surat Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Hal ini kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-36 hingga 44. Matius 24 ayat 36 hingga 44, saya akan membacakannya buat kita sekali. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak mendengarkan, merenungkan, namun juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini tema kita adalah bangun dan bersiaplah. Bapak Ibu, siapa di sini yang hobinya suka tidur? Ada? Atau siapa yang suka tidur? Tidur tuh enak gak sih? Enak Bapak Ibu ya. Makanya datang KU2. Kalau KU1 kan kepagian, tidurnya bisa lebih panjang kalau datang KU2 gitu. Sore gitu ya. Sayang kita belum buka gitu, KU3 nanti ya Bapak Ibu ya. Tidur itu enak ya Bapak Ibu dan juga tentunya bagi tubuh. Tapi Bapak Ibu jangan salah, tidur yang terlalu lama itu juga bahaya. Sebuah penelitian menyatakan bahwa tidur terlalu lama bisa mengakibatkan berbagai macam gangguan kesehatan. Pertama, kepala. Tidur terlalu lama dapat mempengaruhi kerja senyawa kimia di otak seperti serotonin. Kinerja terganggu sehingga aktivitas saraf di otak akan bermasalah sehingga berisiko menyebabkan sakit kepala. Juga tidur terlalu lama menyebabkan yang namanya sakit punggung, sakit jantung karena memperberat kerja jantung dan meningkatkan risiko terjadinya hambatan pada pembuluh darah jantung. Obesitas, nah ini ibu-ibu yang lagi diet kalau mau cepat kurus
tidur kelamaan karena ternyata bisa menyebabkan obesitas, diabetes, mengalami gangguan metabolisme dan juga hormon. Kemudian juga mengalami gangguan kecemasan, sulit konsentrasi, berkurangnya daya ingat atau gangguan memori dan mudah lemah, bahkan bisa mengalami gangguan mental atau depresi. Bapak Ibu, itu bisa menjadi sebab dari terlalu lama tidur. Ternyata tidur yang sekalipun itu bermanfaat gitu ya, seharusnya bisa beristirahat, mengembalikan kondisi tubuh, tapi kalau terlalu itu juga bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk. Bapak Ibu, demikian juga tidak hanya secara jasmani, fisik, tetapi juga di dalam kehidupan iman. Jika yang namanya iman itu tidur terlalu lama, itu juga bisa menyebabkan gangguan iman. Bapak Ibu, di masa pandemi, di waktu yang lalu, bisa jadi kita anak-anak Tuhan mengalami suatu kondisi yang membuat iman kita menjadi iman yang mengalami tidur terlalu lama, dibuai dengan kondisi yang ada, sehingga iman kita pun akhirnya mengalami gangguan kesehatan secara iman. Contohnya saja Bapak Ibu, ketika di masa pandemi kita mendapati fasilitas ibadah online. Fasilitas ibadah online waktu itu digunakan bukankah karena kita sedang di dalam masa genting, di masa darurat, sehingga mau nggak mau kita bisa menggunakan ibadah online. Tetapi apa yang terjadi ketika masa-masa genting atau darurat itu sebenarnya sudah berlalu? Bukankah masih banyak gitu ya teman-teman atau saudara-saudara kita yang belum kembali gitu untuk beribadah onsite, tetapi mereka lebih memilih untuk beribadah secara online. Tujuannya apa? Bukan lagi akhirnya ibadah online itu menjadi sebuah pemenuhan kebutuhan darurat, tidak. Tetapi yang menjadi gangguan di dalam kesehatan iman, esensi ibadah di dalam kehidupan mereka pun berubah. Esensi ibadah yang semula adalah dengan tujuan kita ibadah kan pingin berjumpa dengan Allah. Kita itu kan pingin berpusat pada Allah. Tapi ketika aktivitas ibadah online akhirnya digunakan yang namanya ibadah itu tujuannya bukan lagi berpusat pada kemuliaan Allah, tetapi tujuannya apa? Berpusat pada kenyamanan diri sendiri. Kadang banyak kita menjumpai orang-orang di sekitar kita, mereka beribadah online karena darurat gitu ya, karena mereka memang tidak bisa beribadah kecuali beribadah online, tidak, tetapi tujuannya adalah ya karena enak gitu. Ibadah online itu membuat kita bisa tidur lebih panjang, nggak perlu bersiap-siap lama kalau untuk perjalanan ke gereja. Kemudian juga bahkan mungkin saya mendapati ada teman saya enak ibadah online, bisa katondean gitu kan, duduk katondean, santai. Bahkan kadang aku bisa sambil layah-layah di kasur, luar biasa Bapak Ibu. Dia cerita gitu loh dengan PD-nya, nggak tahu kalau saya hamba Tuhan di gereja gitu kan. Bapak Ibu, itulah kondisi-kondisi yang mungkin seringkali membuai kehidupan kita di masa pandemi. Iman kita dibuai untuk mengalami tidur yang panjang, yang akibatnya menggeser esensi-esensi dalam kehidupan iman sungguhnya. Bapak Ibu, pada hari ini ibadah kita adalah ibadah Advent, Minggu Advent yang pertama. Masa Advent merupakan masa penghayatan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Di masa ini tema ibadah kita mengingatkan, yaitu bangunlah dan bersiaplah. Ayo, jangan lagi tidur terlalu lama. Inilah sebuah peringatan yang diberikan oleh firman Tuhan di dalam bacaan kita hari ini. Roma 13 ayat yang 11 sampai 12 berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sudah jauh malam, telah hampir siang. Jadi firman Tuhan tuh bilang jangan tidur terlalu lama, jangan bangkong gitu kan. Hampir siang. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Bapak Ibu,
Jawabannya dikatakan dalam Roma 13 ayat 11b. Karena saatnya itu telah tiba. Sebab sekarang kesempatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi kenapa kok perlu jangan terbuai terus dalam tidur yang panjang dalam kehidupan imanmu? Karena saatnya telah tiba. Sebab sekarang keselamatan sudah dekat. Firman Tuhan pengen bilang, karena kedatangan Tuhan itu sudah sebentar lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini di dalam Matius 24 ayat 36 sampai 40 ini merupakan rangkaian dari khotbah Tuhan Yesus yang berbicara tentang khotbah akhir zaman. Khotbah akhir zaman. Dan di dalam bagian ayat-ayat yang permulaan, Tuhan Yesus tuh ditanyain sama muridnya gitu ya. Tuhan, apa sih tandanya kalau Tuhan itu mau datang? Sudah waktunya akhir zaman. Apa sih tandanya kalau engkau itu akan segera lagi gitu ya, yang kedua nanti. Dan apa sih tandanya kesudahan dunia atau akhir zaman? Dan Tuhan menjawab gitu ya, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya akan ada perang, bangsa melawan bangsa. Bapak Ibu, di waktu yang lalu kita mendapati gitu ya, berita wah terjadi perang Ukraina dengan Rusia. Tanda yang pertama centang ada gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus juga bilang, melanjutkan lagi, akan jadi bencana alam, gempa bumi di berbagai tempat. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu gitu ya, dekat masih di Indonesia gitu kan, di Cianjur terjadi bencana, terjadi gempa. Centang lagi, gempa sudah terjadi. Kemudian akan adanya kelaparan, Tuhan Yesus bilang seperti itu. Bapak Ibu, tahun depan, ya berarti sebulan lagi gitu ya, katanya akan terjadi resesi. Kalau ada resesi maka pendapatan, tentu saja perekonomian di Indonesia ini akan drastis. Dan apa akibatnya? Terjadi kelaparan. Karena Bapak Ibu kita mendapati bahwa yang namanya akhir zaman, tanda-tandanya itu sudah terjadi loh Bapak Ibu. Bisa jadi ini memang sudah akhir kesudahan dunia. Cuma kita tinggal nggak tahu aja kapan persisnya Tuhan Yesus itu datang. Jadi firman Tuhan tuh pengen bilang kepada kita, anak-anak Tuhan, jangan tidur lagi, jangan terbuai lagi terlalu lama, ayo bangun, ini loh sudah dekat waktunya. Zaman ini sudah hampir berakhir, dunia ini sudah mau datang. Sudah hampir terjadi, waktumu untuk hidup di dunia ini, kesempatanmu untuk berkat dunia ini sudah hampir habis. Ayo bangun dan bersiaplah. Bapak Ibu, khususnya di dalam perikop bacaan kita hari ini di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-36 sampai 44 menyatakan ada kondisi gitu ya. Ada 3 kondisi yang Tuhan ceritakan. Kenapa anak-anak harus menjadi anak-anak Tuhan yang bangun dan bersiap. Yang pertama adalah kondisi zaman Nuh. Nah itu gambarnya gitu ya, orang di zaman Nuh. Yang kedua adalah kondisi 2 orang sedang bekerja. Yang ketiga adalah kondisi tuan rumah yang berjaga karena tahu rumahnya akan dicuri. Rumahnya akan kedatangan pencuri, ceritanya gitu ya. Ada 3 kondisi. Apa maksud Tuhan? Kita memaknai tema kita hari ini tentang bangun dan bersiaplah. Yang pertama tentang orang di zaman Nuh. Dikatakan di dalam ayat yang ke-37 sampai 38, sebab sebagaimana hal zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera.
Bu, kondisi yang pertama menceritakan tentang kondisi kehidupan orang yang ada di zaman Nuh. Nah, dikatakan di dalam ayat 37 sampai 38, dikatakan mereka itu bagaimana sih? Belum air bah itu datang. Apakah Alkitab menuliskan, wah akan ada tanda, bentar, kilat menyambar-nyambar langit menjadi gelap? Kan enggak ada. Yang dituliskan di situ cuma tulisan sebagaimana zaman sebelum air bah gitu ya, sebelum air bah itu datang, mereka itu makan, minum, kawin dan mengawinkan. Jadi apa maksudnya? Lakukan aktivitas sehari-hari, biasa aja gitu. Kayak tandanya itu enggak terlalu kelihatan gitu, biasa aja. Sehari-hari biasa, ya mereka lagi makan, mereka lagi minum, bahkan mereka berpesta gitu ya, kawin dan mengawinkan, mengadakan perjamuan sukacita. Ini menurut penafsir ini ayat yang cukup aneh dituliskan, karena kita tahu jelas bagaimana sikap hidup orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Di dalam Kejadian pasal 6 dikatakan bahwa orang ini adalah orang-orang yang banyak melakukan kejahatan, ya toh. Orang-orang di zaman Nuh itu orang yang sangat jahat-jahat, sampai Tuhan itu dikatakan berduka gitu, melihat wah sangat jahatnya manusia gitu, sampai Tuhan itu sangat berduka di hati, sampai akhirnya dia mendatangkan air bah untuk memusnahkan satu angkatan ini. Nah berarti kan harusnya atau Matius 24 ayat 38 ini bisa saja dia menuliskan bahwa orang-orang ini pada zaman sebelum air bah itu mereka adalah orang-orang yang mencuri, membunuh gitu ya, melakukan kejahatan ini itu. Seharusnya kan seperti itu yang dituliskan. Tapi enggak, ini yang dituliskan di dalam ayat 38 ini adalah mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan. Apa maksud dari penekanan dari ayat ini menceritakan kondisi orang pada zaman Nuh ini? Bukan mau menceritakan mereka ini angkatan yang jahat, karena itulah Tuhan itu datang dan mengakhiri dunia, mengakhiri zaman mereka. Dan itu yang menjadi highlightnya. Tetapi yang menjadi penekanan di dalam bacaan ini adalah mereka ini kan melakukan aktivitas seperti biasa, gitu ya. Melakukan hal-hal yang dilakukan manusia pada umumnya, beraktivitas, makan, minum, kemudian mereka bersukacita dan lain-lain seperti itu. Namun dikatakan setelah itu air bah datang. Di sini adalah Bapak Ibu yang dimaksud, Tuhan ingin berkata bahwa setiap hal, segala sesuatu yang dilakukan, tetapi itu dilakukan dengan mengabaikan Allah, itu adalah kejahatan di mata Allah. Jadi bagi orang-orang pada zaman Nuh, makan, minum, kawin, mengawin, itu kan merupakan juga hal yang dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari manusia pada umumnya. Waktu-waktu yang sedemikian itu merupakan waktu-waktu yang menjadi aktivitas yang normal gitu ya, normal umumnya. Tetapi di sini firman Tuhan berkata, Tuhan di masa-masa itu. Jadi ketika manusia melakukan kegiatan sehari-hari pada umumnya seperti pada biasanya, tetapi ketika semua kegiatan itu dilakukan dengan tujuan berpusat kepada Allah, maka itu pun menjadi kejahatan di mata Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan pun berkata, segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu baik itu cuma makan ataupun minum, tapi ketika kita melakukan itu semua dengan kita memuliakan Tuhan, itu merupakan suatu hal yang menyedihkan hati Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apa yang sedang kita lakukan di masa-masa penantian Tuhan? Di masa Advent ini membuat kita merefleksikan sebuah hal ketika kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Apakah kita menjadi orang-orang yang melakukan segala sesuatu aktivitas kita
sehari-hari yang secara normal kan itu berpusat kepada Tuhan atau sekedar hanya berpusat pada diri kita sendiri. Ketika kita bekerja, sedang terlalu sibuk kita dengan urusan dunia, pemenuhan kebutuhan perut kita, tapi kita melupakan siapa yang memberi anugerah pekerjaan itu. Ketika kita bekerja dengan padat, melelahkan diri kita, apa yang kita pikirkan? Ketika kita bekerja keras, mencari pendapatan, dengan tujuan apa pendapatan itu kita kejar sedemikian kerasnya? Bukankah seringkali yang ada dalam pikiran kita, aku kerja keras supaya aku nanti bisa kuliner yang enak. Aku kerja keras supaya nanti aku bisa liburan, pergi ke luar negeri. Aku nabung dulu. Itu enggak salah, Bapak Ibu. Tapi yang menjadi salah adalah ketika kita melakukan semua itu, semua aktivitas kita sepanjang hari, semua kerja keras kita tujukan semata-mata hanyalah untuk pemenuhan kebutuhan diri kita, pemenuhan kebutuhan daging kita, dan kita melupakan Allah. Di balik setiap aktivitas keseharian kita, tidak ada satupun dari kita untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, bukankah ini seringkali menjadi kondisi yang mungkin didapati di dalam kehidupan kita sehari-hari sekalipun kita sebagai anak Tuhan. Kita begitu gitu ya oleh kondisi zaman ini. Di masa pandemi ini kita mendapati pekerjaan semakin sulit. Pemenuhan kebutuhan juga semakin sulit, dan itu yang membuat kita membanting tulang sedemikian lebih lagi kerasnya. Sehingga akhirnya kita lupa untuk menjadi orang-orang yang bersiap dan berjaga-jaga. Padahal loh Bapak Ibu, kita kerja keras, banting tulang sedemikian hebatnya. Lah kalau tiba-tiba besok kiamat, apa sih fungsinya semua itu? Yang kita kejar memang semata-mata hanya demi pemenuhan kebutuhan makanan kita. Bapak Ibu, kondisi yang kedua adalah kondisi dua orang yang sedang bekerja. Di ayat yang ke-40 hingga 41 dikatakan demikian. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apa maksud Tuhan tentang berjaga, tentang bersiap di dalam kondisi ini? Poin dari kondisi ini adalah di masa kedatangan Tuhan nanti akan terjadi yang namanya pemisahan. Jadi penekanannya adalah tentang pemisahan. Bapak Ibu loh, dua orang ini kan sedang tampaknya baik ya, kan dua orang yang tampaknya sedang bekerja. Mereka enggak lagi tidur bermalas-malasan loh. Dikatakan orang di ladang ini tentunya dalam pemahaman adalah mereka sedang bekerja, bercocok tanam seperti itu, demi pemenuhan kebutuhan mereka. Kemudian dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan. Bapak Ibu, batu kilangan ini sebuah batu ya, itu contohnya kayak gitu ya, ada yang gede, ada yang kecil. Biasanya perempuan-perempuan yang kalau pakai yang perempuan-perempuan tuh pakai batu kilangan yang kecil, biasanya itu untuk menggerus gitu ya, biji-bijian, gandum untuk menjadi tepung. Kalau yang gede kayak gitu biasanya ditarik oleh keledai atau lembu kayak gitu ya, untuk menggerus, menghaluskan sesuatu untuk menghasilkan tepung dalam jumlah yang lebih besar. Jadi lagi-lagi mereka ini bekerja. Dua orang yang bukan bermalas-malasan. Tetapi apa maksudnya di dalam kondisi demikian pun Tuhan tetap bilang kamu harus jadi orang yang bersiap. Dua orang yang bekerja ini kan tampak mirip ya Bapak Ibu. Dua orang yang sama sedang berada di ladang, dua orang perempuan yang sama-sama sedang memutar batu kilangan. Dua orang yang dari luar sama-sama bekerja pada wilayah yang sama, menggunakan tools yang sama, tetapi di hari itu Tuhan bisa memilih gitu ya, bisa tetap memisahkan
mana yang miliknya, ya seorang yang sungguh-sungguh kepada dia, ataupun seorang yang sungguh-sungguh, ataupun orang yang tidak sungguh-sungguh bekerja bagi dia, atau bahkan seorang yang menolak dia. Bapak Ibu, dua orang manusia bisa saja hidup bersama gitu sehari-harinya, suami istri, orang tua dan anak. Suami istri katanya kalau hidup bersama-sama gitu katanya mukanya lama tambah mirip ya katanya Bapak Ibu, bener gak? Coba dilihat istrinya tambah mirip gak sama, katanya mirip karena apa? Biasanya karena caranya bicara, caranya bertingkah laku, mimiknya itu tambah mirip, karena kan tiap hari gumbule itu gitu kan, jadi saling mempengaruhi, katanya miripnya karena itu. Nah, Bapak Ibu, dua orang sekalipun bisa saja hidup bersama-sama, bertingkah laku mirip, bahkan mungkin bagi kita sulit membedakan, tetapi Tuhan adalah pribadi yang mengetahui kedalaman hati seseorang. Dia mengenal mana yang milik kepunyaannya yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu, di sini Tuhan tuh ingin bilang, bersiaplah dan berjagalah dalam hal imanmu, di dalam hal keselamatanmu. Keselamatan itu merupakan suatu hal yang bersifat pribadi, Bapak Ibu. Nggak bisa nebeng. Jangan mentang-mentang suami atau istrimu tuh majelis, wah kamu nunut. Nunut, aku juga dipandang sebagai seorang yang baik gitu ya, aktif pasti secara kerohanian di mata Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Papa mama saya juga hamba Tuhan yang rajin berdoa. Tapi saya enggak bisa toh, wes papi mami sing berdoa. Gitu, nebeng. Doanya ya kan sama, pokoknya papi mami kan doain aku gitu kan. Nah, enggak bisa. Masalah keselamatan, masalah iman itu adalah hal yang bersifat pribadi. Dua orang yang sekalipun tampak mirip, tidak bisa kita saling membonceng gitu ya. Tetapi masalah iman, hal yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Karena itu di dalam kondisi ini Tuhan bilang berjaga-jagalah, karena Tuhan pada waktunya nanti ketika dia datang, dia itu benar-benar akan memilih, mengangkat satu yang sungguh itu kepunyaannya, dan dia tahu betul mana yang bukan. Itu yang akan ditinggalkan. Bapak Ibu, hati-hati, jagalah, bersiaplah selalu di dalam imanmu, di dalam pembangunan dirimu secara pribadi. Bangunlah dirimu, bangunlah pengenalanmu secara intim, secara pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu adalah tuan rumah yang berjaga karena pencuri akan datang. Dikatakan di dalam ayat 43 sampai 44, ketahuilah ini jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti dia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Poin dari kondisi ini adalah Bapak Ibu memiliki sikap iman yang aktif, bukan pasif. Nah, itu dipastikan dengan seorang tuan rumah yang tahu kalau hari itu rumahnya akan kedatangan pencuri. Bayangin aja, misalnya Bapak Ibu ini tuan rumah itu ya, terus diomongin sama orang gitu, hati-hati, kamu tahu tetanggamu itu kan maling gitu. Aku dapat bocoran, hari ini tuh dia mau datang ke rumahmu, mau ngambil semua barang-barangmu. Kalau Bapak Ibu jadi tuannya, nggak mungkin toh Bapak Ibu akan berkata, gak apa-apa santai, omahku aman, pagerku itu gemboknya gak bisa dibuka, gak mungkin bisa dibobol. Gak mungkin kayak gitu toh, kita pasti akan jadi orang yang walaupun rumah kita itu aman gitu ya, kita pasti akan tetap mau datang hari ini, gak apa-apa, aku duwe konco akeh dari polisi, kepolisian gitu ya, Tante Elis itu mau dipanggil gitu di rumah. Bu, ini mau ada maling aku hari ini, gembok ayo didobeli, lampu jangan sampai ada yang dimatiin malam ini, semua dinyalain supaya keder duluan sebelum masuk rumah. Kan kayak gitu toh Bapak Ibu. Pasti kita akan jadi tuan rumah yang siap bersikap aktif untuk berjaga-jaga. Bukan jadi tuan rumah yang ya wes santai aja, aman-aman aku kok ketangkep. Enggak, tetap aja kita akan menjadi seorang yang berjaga, bersiap karena tahu
bahaya itu akan. Demikian juga di dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu. Inilah merupakan sikap iman yang Tuhan juga ingin. Kondisi seperti inilah yang akan terjadi. Tuhan itu ketika akan datang, kamu harus memiliki sikap iman yang aktif, bersiap sedia. Enggak ada orang yang berjaga-jaga dengan aktif tapi dia tidak melakukan apa-apa. Kita berjaga-jaga dengan aktif itu artinya kita akan melakukan segala sesuatu, segala upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga iman kita. Itulah yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita. Saat ini seringkali kita menjadi orang-orang Kristen yang bisa saja kita bersikap tanpa kita sadari. Aku wis percaya sama Tuhan. Yang penting kan aku sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Aku percaya Tuhan mengampuni dosaku yang dulu, sekarang, bahkan sampai yang akan datang. Ya sudah toh. Ya aku cuma tidak bersikap untuk menunggu kedatangan Tuhan. Toh aku sudah pasti akan selamat. Bapak Ibu, sikap iman seperti ini yang Tuhan inginkan. Bukan sikap iman yang sekedar pasif menunggu karena kita tahu memang kita diselamatkan. Tetapi ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan ingin kita kerjakan. Ketika kita menerima keselamatan, ayo tunjukkan bukti iman itu bahwa kamu menjadi orang yang sudah diselamatkan, bahwa kamu memang menjadi orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nyatakan iman itu. Mana buktinya? Mana perbuatan-perbuatan apa yang kamu perlihatkan? Mana buahnya? Suatu sikap yang aktif, yang memperlihatkan bukti iman kita sebagai pengikut yang sungguh. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam masa-masa kita menjadi orang yang bersiap dan berjaga. Bapak Ibu, ketika kita memahami 3 kondisi ini merupakan 3 kondisi yang relevan di dalam kehidupan kita saat ini. Seperti orang-orang di zaman Nuh, gitu ya. Yang tanda-tanda akhir zaman tuh bisa jadi nggak kelihatan. Ya walaupun kita mengalami gempa bumi, gempanya cuma di satu tempat, di Surabaya yuk nggak kerasa apa-apa gitu. Kemudian ketika mengalami resesi ekonomi, enggak, aku malah perusahaanku tambah maju di pandemi ini, gitu ya. Sekolah sekarang malah enak, bisa fasilitas online, enggak masalah itu, bisa. Seolah-olah tanda-tanda itu menjadi tanda-tanda yang enggak jelas terlihat. Ada di posisi manakah kita? Apakah kita tetap menjadi seperti Nuh yang setia, percaya, yang bahtera, meskipun dia diejek gitu ya oleh orang di sekitarnya? Atau kita sebaliknya menjadi orang-orang yang melihat dan menertawakan? Kiamat, mana? Pandemi, enggak ada masalah. Posisi manakah kita saat ini? Atau ketika kita berada di dalam posisi 2 orang yang bekerja tadi, kita menjadi seorang pekerja yang sungguh gitu ya, atau sekedar seorang pekerja yang hanya ikut-ikutan saja dalam menjalankan iman kita. Atau ketika kita berada di dalam posisi tuan rumah yang berjaga tadi, apakah kita sekedar tuan rumah yang santai sekalipun kita tahu bahwa pencuri akan datang, atau kita menjadi seorang tuan rumah yang sungguh bersiap, kita bangun dan berjaga dengan sekuat tenaga kita. Bapak Ibu, bagaimana cara berjaga saat ini? Di posisi manakah kita saat ini? Bapak Ibu pernah dengar istilah tidur ayam? Atau pernah lihat ayam tidur dibalik? Pernah lah ya lihat ayam gitu kan, ayam hidup ya tidur. Ayam tuh kalau tidur kayak gimana sih Bapak Ibu? Tidur ayam. Ayam tuh tidur gak kayak tidur, bangun ya enggak bangun gitu Bapak Ibu. Apa sih? Dia tuh tidur tapi enggak nyenyak. Kalau tidur tuh ada suara dikit aja, ada gerakan dikit, dia tuh cepat bangun gitu. Sensitif banget. Nah itu makanya muncul istilah tidur ayam. Ayam tuh biasanya orang yang lagi ngantuk, tidur-tidur, tapi dia tuh ya enggak tidur.
Tapi dibilang bangun, dia itu yang ngantuk gitu kan. Ngantuk, bangun ya nggak benar-benar bangun. Bapak Ibu, inilah tidur ayam, inilah merupakan satu iman yang Tuhan pengen jangan seperti itu. Itulah sikap iman yang harus kita hindari. Bangun, siaplah. Bangun ya, ayo bangun. Jangan kamu bangun tapi terkantuk-kantuk. Sebaliknya, kamu tidur tetapi kamu tidak tidur dengan nyenyak. Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 11, di dalam bacaan kita tadi pasal 13 ayat 11 tadi berkata, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, gunakan perlengkapan senjata terang. Firman Tuhan menyatakan sikap iman kontras yang jelas gitu ya. Kalau kamu orang yang bangun dan bersiap, kamu berjaga dalam imanmu, maka tinggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan kenakanlah perlengkapan terang. Jadi Tuhan gak bilang, ya gak apa-apa, kamu jadi orang yang bangun siap itu dengan cara ya gak apa-apa, pelan-pelan. Kamu kan memang dulu anak kegelapan. Berproses supaya remang-remang, supaya nanti terang. Enggak, Tuhan bilang dengan jelas, tinggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan kenakanlah perlengkapan senjata terang. Kontras yang jelas, Tuhan gak pengen kita punya sikap iman yang tidur ayam. Bangun ya bangun. Kalau kamu memilih mengikut Tuhan, tunjukkan imanmu itu secara nyata. Tinggal dosa kehidupan lama, tinggalkan. Jangan kamu separuh. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita saat ini, marilah kita menjadi orang-orang yang sungguh boleh bangun, bersiap. Di dalam Roma pasal 13 ayat 11 sampai 12, juga di dalam ayat 13 menceritakan memberi yang konkret di dalam sikap-sikap meninggalkan perbuatan kegelapan. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Bukan waktu temaram, bukan waktu menjelang gitu ya. Pada siang hari. Perbuatan pada siang hari itu jelas, terlihat. Hidup kita ini bagaikan kitab yang terbuka. Bukan lagi singit-singit gitu ya, bukan kitab yang misteri, bukan. Dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan seperti orang yang mabuk. Mabuk itu orang yang bisa jalan-jalan tapi dia nggak sadar. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan. Orang yang cabul itu orang yang tidur yang terlarang, seperti itu. Dan jangan hidup dalam hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Bapak Ibu, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Di dalam ayat yang sebelumnya kita mendapati kontras antara perbuatan kegelapan dan perlengkapan senjata terang. Jelas, gelap dan terang. Tetapi kita lihat bagian ayat 14 ayat terakhir kita ini mengkontraskan antara perlengkapan senjata terang dengan keinginan tubuh. Di sini kita bisa melihat bahwa ada kontras dari perlengkapan senjata terang dengan daging tubuh. Yang artinya apa? Terang dan gelap. Terang dikontraskan juga dengan daging. Apa yang menjadi kontrasnya daging harusnya? Roh. Karena itu Tuhan ingin bilang bahwa di dalam masa-masa akhir ini kita itu perlu mengenakan perlengkapan senjata terang. Karena kita ini bukan lagi berperang dengan hal yang sifatnya fisik, daging. Tetapi peperangan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sesungguhnya adalah peperangan yang bersifat roh, Bapak Ibu. Karena itu perlengkapilah dirimu dengan Tuhan Yesus. Kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Bapak Ibu, semakin kita mengikut Tuhan gitu ya, peperangan yang terjadi di dalam kehidupan roh kita itu bukan peperangan yang justru mudah, semakin tambah gampang. Tetapi justru ketika kita semakin bertumbuh di dalam kita ini jadi orang yang semakin peka akan maunya Tuhan, semakin peka apa yang Tuhan suka sama Tuhan gak suka. Itulah yang membuat apa? Membuat peperangan
itu menjadi semakin sengit Bapak Ibu. Peperangan yang terjadi di dalam kehidupan roh kita, semakin kita serius semakin kita menggali firman Tuhan, kita semakin paham Tuhan itu pingin apa dalam kehidupan kita. Justru roh-roh itu akan semakin mencecar kita. Disinilah Tuhan memberitakan di dalam firman Tuhan, jadilah orang yang menggunakan perlengkapan senjata terang itu setiap waktu, setiap saat, karena peperangan rohani itu selalu terjadi. Tidak hanya satu kali, tetapi terus-menerus itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan sampai kapan berakhirnya? Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Sampai zaman ini. Bapak Ibu, karena itulah pada hari ini dalam ibadah Advent ini ketika kita merenung masa penantian akan kedatangan Tuhan, kita belajar untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap iman dan bersiaplah. Jangan mau dibuai oleh tidur yang terlalu lama, sehingga itu mengakibatkan gangguan kesehatan di dalam kesehatan iman kita. Di dalam kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, ada begitu banyak kondisi-kondisi yang membuat kita untuk tidak sadar secara iman. Tapi marilah jadi orang-orang yang mau tetap bangun dan bersiap. Kita tidak mau terus-menerus dibuai di dalam tidur yang terlalu panjang. Karena kesudahan zaman ini sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah nyata di depan mata kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak hanya lagi berfokus pada pemenuhan kepentingan diri kita sendiri. Tapi mari kita mengingat akan kehidupan yang sesungguhnya. Tentang Tuhan. Bagaimana hidup kita ini sebenarnya berawal, bermula dan seharusnya ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih jikalau pada hari ini kembali kami diingatkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Di dalam masa penantian ini, ampuni kami jikalau kami menjadi orang-orang yang seringkali begitu mudah terbuai di dalam kenyamanan hidup kami, di dalam tidak hanya kenyamanan hidup kami yang membuai kami secara fisik jasmani, tetapi bahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami jikalau kami seringkali tidak memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Ketika kami hidup bersantai, bermalas-malasan di dalam kehidupan iman kami, karena kami memandang remeh Tuhan akan kedatangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kembali kami melalui firman-Mu Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bangun dan bersiap sedia setiap saat. Biarlah iman kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh boleh berjaga-jaga selalu, yang bersiap selalu di dalam keseharian kami, di dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Ampuni kami jikalau kami sering memisah-misahkan ya Tuhan. Ketika kami menganggap itu semua kami lakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup kami sehari-hari. Tapi biarlah kami pun boleh memandang di setiap aktivitas kami, keseharian kami, apapun yang kami lakukan, biarlah kami pun boleh melakukannya dengan tertuju kepada kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah hidup kami tidak hanya sekedar memprioritaskan kepentingan-kepentingan diri kami sendiri, tapi kami pun boleh mengingat Engkau, memprioritaskan Tuhan. Karena kami tahu kesempatan ini merupakan sebuah kesempatan yang akan habis waktunya, yang pada waktunya nanti tidak akan ada lagi. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan. Sungguh menjadi anak-anak-Mu yang hidup dengan sikap iman yang selalu bangun dan bersiap. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik Daripada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang bangun dan bersiap. Biarlah kami pun juga boleh menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan gereja ini yang boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk kami boleh saling menyadarkan satu dengan yang lain di dalam pembangunan iman kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami membawa di dalam doa-doa kami untuk saudara-saudari kami, mereka yang berada di dalam kelemahan, mereka yang butuh dikuatkan ya Tuhan. Mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan secara fisik. Biarlah Tuhan kelemahan secara jasmani menjadi sebuah kelemahan yang tidak melemahkan iman mereka ya Tuhan. Kiranya kekuatan yang dari Tuhan, pengharapan yang dari Tuhan boleh tetap di dalam kehidupan saudara-saudari kami ini. Kiranya Tuhan yang juga sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup memulihkan, dan terlebih lagi Tuhan membangkitkan iman mereka Tuhan di tengah-tengah masa kelemahan ini. Kami berdoa juga untuk mereka yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan secara iman, mereka yang lama mengalami tidur panjang di dalam iman Tuhan, mereka yang lama tidak kami jumpai Tuhan di dalam kehidupan bergereja kami. Kami tidak tahu apa yang menghalangi mereka, apakah mereka menjadi orang yang memang terhilang atau mereka hanya terbuai di dalam kenyamanan ketika mereka beribadah secara online. Tuhan, kami mendoakan dari kami ini, mereka yang tidak bersama-sama dengan kami rindu supaya Tuhan sendiri yang boleh menilik, membangkitkan Tuhan, iman mereka Tuhan. Jikalau ada kelemahan-kelemahan ataupun kekeringan yang terjadi di dalam kehidupan rohani mereka, biarlah Tuhan yang boleh menyegarkan. Dan Tuhan yang boleh pakai setiap kami, saudara-saudari di dalam Tuhan, kami pun juga boleh menguatkan mereka untuk boleh kembali membangun sikap iman yang tepat untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang pakai setiap kami menjadi anak-anak Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam gereja GKI Damai ini, untuk menjadi orang-orang yang saling membangunkan satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami berdoa juga ini bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia. Kiranya Tuhan pakai setiap kami anak Tuhan menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan, kami mendoakan untuk begitu bencana yang terjadi di waktu yang lalu, untuk bencana alam. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang juga boleh menilik setiap korban yang memberikan kemurahan yang dari Tuhan, belas kasihan yang dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga yang memakai Tuhan untuk jajaran pemimpin kami juga untuk dapat memiliki hikmat yang dari Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada, permasalahan yang. Dan Tuhan pakai kami sebagai anak-anak Tuhan juga menjadi kesaksian yang boleh menyatakan kepedulian kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan, inilah yang menjadi seruan doa kami. Kami mau mengalasi doa-doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan kasih karunia-Nya, di mana
GKI Dharma Permai telah membuka pendaftaran kembali Baptis Kudus Anak. Baptis Kudus Anak akan dilayankan pada tanggal 25 Desember pada pukul 9.30 KU2 di GKI Dharma Permai. Bagi para orang tua yang ingin menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri di gereja pada jam kerja, dan pendaftaran akan ditutup tanggal 28 November akan datang. Percakapan gerejawi akan dilakukan pada tanggal 29 November 2002 pada pukul 19 di gedung gereja. Para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya diberi kesempatan dan syarat ketentuan berlaku. Di bidang kesaksian dan pelayanan, GKI Dharma Permai akan program donor darah pada tanggal 11 Desember pukul 8 sampai selesai. Bagi jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Tiap tetes darah Bapak Ibu akan menyelamatkan mereka membutuhkan. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan terambil dari 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu, kita naikkan pujian Tuhan betapa banyaknya. Mari kita naikkan kita. Tuhan, kami bersyukur atas semua anugerah-Mu.
dan berkat-Mu selalu melingkupi dan menyertai kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kepada kiranya semuanya berkenan di hati-Mu. Biarlah kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengakhiri ibadah kita di gedung gereja ini. Tetapi ketika kita keluar dari pintu gedung gereja, kita pun sebenarnya sedang memulai ibadah sejati di dalam kehidupan sehari-hari kita. Biarlah di dalam keseharian kita, sungguh hidup kita bukan lagi hanya terpusat kepada pemenuhan diri kita sendiri, tetapi kita sungguh boleh menjadikan Tuhan Yesus sebagai segala-galanya di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Yesus segala-galanya. Pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kini dan selamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Kudus yang terus memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang selalu bangun dan bersiap sedia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.